Pada praktek kali ini kita akan mulai membahas yang mengenai subalgoritma atau bisa dibilang fungsi. Di mana kita tahu fungsi ada dua jenis, fungsi tanpa nilai balik dan fungsi yang mengembalikan nilai, atau biasa disebut dengan prosedur dan fungsi. Pertama kita ngomongin dulu fungsi, yaitu fungsi yang mengembalikan nilai, di mana fungsi yang mengembalikan nilai ditandai selalu pasti memiliki return. Karena memang sifatnya dia adalah mengembalikan nilai. Di sini contoh yang saya gunakan adalah menggunakan faktorial. Ya, lagi-lagi faktorial supaya kalian bisa dengan mudah mengerti bagian untuk bentuknya terlebih dahulu. Karena kita tahu faktorial bagaimana fungsinya, bagaimana kerjanya, dan bagaimana cara membuat faktorial sudah pernah dibahas di pertemuan-pertemuan dan tutorial sebelumnya. Ya, loopingnya menggunakan for seperti ini dengan n, di mana n itu adalah nilai faktorial yang mau kita temukan berapa nilai faktorialnya. Bedanya di sini kita kali ini menggunakan fungsi. Fungsi di sini saya memberikan nama fungsi faktorial. Tapi biar bagaimanapun letak fungsi ini memang dia ada di atas dan int main-nya di bawah. Bukan berarti int faktorial ini dijalani terlebih dahulu. Tetap semuanya selalu dimulai dari int main yang dijalankan terlebih dahulu. Bahkan kalau misalkan tidak dipanggil si faktorial fungsi ini pun tidak akan pernah dijalankan. Jadi kita lihat terlebih dahulu ke dalam main, selalu mulai dari main. Di main bisa kita lihat ini adalah proses cout dan sein secara biasa. Kemudian kita memanggil fungsi, di mana nama fungsinya kita sebutkan dan di dalamnya ada sebuah parameter. Parameter ini harus kita sebutkan pada saat pembuatan fungsinya. Di sini kita menyebutkan tipe data variabelnya apa, karena nilai yang dilemparkan dari sini ke sini nilainya harus benar-benar tipe yang sama, yaitu sama-sama int. Jadi, misalkan kita di sini memasukkan angka 4 kepada n kecil, nantinya pada saat pemanggilan faktorial n kecil, nilai 4 akan diberikan kepada nilai n besar. Sehingga nanti akan ada proses perhitungan seperti biasa, dan nantinya hasilnya, yaitu yang tersimpan di dalam f faktorial ini, akan di-return. Dan hasil returnnya itu harus ada yang menerima. Dan yang menerima itu adalah variabel faktorial yang terdapat di sebelah sini. Jadi, singkatnya, nilai di sini n, masukin, lalu dia akan melempar ke sini, diproses, lalu akan dikembalikan lagi dan harus ada yang menangkap yaitu di sini. Setelah itu baru kita akan sebutkan cout seperti biasa dan hasilnya akan keluar seperti demikian. Penggunaan subalgoritma ini tentunya akan berfungsi misalkan kalau kita mungkin programnya sudah besar. Jadi nantinya kita mungkin akan menggunakan banyak fungsi dan saling antara satu fungsi dengan fungsi lain mungkin bisa ada berkesinambungan. Dan juga fungsi-fungsi tersebut tentunya bisa kita pakai berkali-kali lagi pada saat mungkin menggunakan program lainnya. Nah, itulah fungsinya kita menggunakan subalgoritma ini. Di sini kita sudah mengenal yang namanya fungsi dengan nilai balik. Sekarang kita akan kembali ke fungsi yang tanpa nilai balik. Jadi kita compare lagi-lagi menggunakan faktorial. Perbedaan daripada si fungsi yang tanpa nilai balik, dia menggunakan void di sini. Sementara yang di sini tadi kita menggunakan tipe data, karena tipe data yang dilemparkan di sini harus sama dengan tipe data yang di return. Seandainya yang di return adalah double, di sini namanya harus double. Seandainya di return adalah long, berarti di sini juga harus memberi namanya long. Jadi sesuai dengan apa yang di returnnya demikian. Tapi pada si fungsi tanpa nilai balik, kita menggunakan void, karena memang tidak ada nilai yang dikembalikan. Singkat kata, ini lebih kayak kita jalanin kayak gini, terus dia ada faktorial, pemanggilan fungsinya tanpa harus menyebutkan variabel yang harus menerima nilai. Karena ini ibarat kata hampir kayak kita kayak potongan program, jadi semacam kayak kita melakukan apa yang ada di sini, ya. Jadi kita kayak bikin kayak gini, terus tinggal dipindahin aja ke dalam sini, ya. Jadi kelihatan ya. Jadi semacam kayak potongan program. Jadi bahkan cout itu sendiri pun dilakukan di dalam sini. Jadi ini perbedaan antara fungsi tanpa nilai balik dengan fungsi nilai balik. Bukan berarti si fungsi yang tanpa nilai balik ini bisa melakukan cout ya, bukan berarti nggak boleh, boleh saja dilakukan seperti itu. Tapi biasanya memang tidak melakukan cout, yaitu hanya mereturn nilai, memproses sebuah nilai, nanti di return, di mana hasil nilai tersebut barulah di cout di dalam int main. Umumnya penggunaannya seperti itu. Nah, kalau pada si void ini ya penggunaan adalah kita lakukan proses seperti biasa dan cout seperti biasa. Lalu kapan sih kita gunakan si void dan kita gunakan si fungsi dengan nilai balik? Sebenarnya itu tergantung dari kasus soal yang kita hadapi. Dan saya sendiri lebih sering menggunakan void faktorial ini. Maksudnya adalah menggunakan fungsi yang tanpa nilai balik ini karena lebih praktis dan cout harus dilakukan di dalam. Tapi terkadang ada proses di mana kita memang mau menghitung nilai saja, lalu kita hanya perlu nilainya itu dikembalikan. Makanya kita gunakan ini.
Nah, itu membedakan antara itu. Rangkumannya ada saya sebutkan di sebagian program yang ini. Fungsi vs prosedur. Di sini kita mau bandingkan secara garis besar, di mana harusnya tadi sudah kelihatan lebih jelas, tapi ini kita akan bikin perbandingannya langsung dalam satu program. Jadi kelihatan bentuknya daripada si fungsi yang dengan nilai balik, dia ada int, yaitu menyebut apa di return. Ada parameter, ya parameter bisa saja lebih dari satu ya, bisa aja ada dua seperti ini dipisahkan dengan koma. Lalu di sini ada void, intx dan inti, cout dan seperti biasa kayak begini. Ya ini, ini harusnya int main ya. Di sini menggunakan void main karena dulu kalau pada zaman program C++ sebelum Dev C++ atau kita menggunakan Visual Studio yang lama atau menggunakan yang lebih lama lagi namanya Borland, itu menggunakannya void main. Jadi sebenarnya nggak usah pusing sih sebenarnya. Pada dasarnya void main atau int main sama saja gitu kan. Cuma memang bentuknya adalah seperti demikian. Sintaks yang digunakan adalah demikian. Pada Dev C++ gunanya int main, tapi kadang-kadang ada juga yang menggunakan void main. Jadi sebenarnya kalian nggak usah bingung karena mulai dari sekarang kalian sudah ngerti bedanya apa itu int dan apa itu void. Perbedaannya di sini. Fungsi yang tanpa nilai balik, fungsi yang dengan nilai balik, dan fungsi yang tanpa nilai balik. Bentuknya pun bisa kelihatan, parameternya, dan kadang-kadang parameternya juga nggak perlu parameter sih, tergantung dari keperluannya. Karena nanti mungkin kita akan belajar lagi namanya variabel global dan variabel lokal. Mungkin di situ kita nggak perlu memerlukan variabel parameter lagi. Pemanggilan seperti biasa, kita bisa lihat kalau pada saat yang fungsi dengan nilai balik harus ada si penerima nilainya. Dan pada saat fungsi yang tanpa nilai balik, kita tinggal manggil aja, langsung kita hasilkan di dalam situ. Ya, kurang lebih ini dia, kita membedakan antara fungsi dan prosedur, fungsi dengan nilai balik sama fungsi tanpa nilai balik. Sekian tutorial kali ini, thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.